Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 November 2021, tertulis dari Galatia 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum iman itu ada, atau sebelum iman itu datang, apa yang terjadi dalam hidup manusia? Yang jelas, manusia atau kita hidup berdasarkan diri sendiri. Sebelum iman itu datang, manusia berpatokan kepada dunia ini. Berdasarkan hukum-hukum dunia ini, seperti orang Yahudi, berdasarkan hukum-hukum Yahudi, baik dalam melanjutkan kehidupan, baik dalam mengakses keselamatan diri sendiri. Termasuk itu hukum Taurat, seperti pemahaman orang Yahudi, satu-satunya menjadi jalan. Padahal hukum Taurat itu ada karena pelanggaran-pelanggaran kita. Hukum Taurat itu diibaratkan sebagai pagar, bukan hal untuk mencegah pelanggaran sebenarnya, tetapi hukum Taurat adalah agar pelanggaran itu dinyatakan sebagai dosa. Sebelum hukum Taurat ada, kita tidak tahu apakah kita berdosa atau tidak. Artinya hukum Taurat ada, bukanlah usaha untuk membenarkan kita atau membenarkan perbuatan kita, justru untuk mengurungnya. Oleh sebab itu ada cara Allah spesial dalam rencananya menyelamatkan kita hanya karena iman. Maka dikatakan dalam Galatia ini, iman itu sudah datang. Artinya tidak berada lagi kita di bawah pengawasan penuntun. Umpamanya sama seperti pada waktu seorang anak menjadi dewasa, si pengasuh tidak berkuasa lagi atas anak itu. Hanya pada saat diasuh atau saat kecil. Kalau anak itu sudah dewasa, si pengasuh tidak bekerja lagi. Begitulah halnya dengan datangnya kepercayaan. Hukum Taurat itu tidak berlaku. Tidak mungkin seorang dewasa mau kembali lagi diasuh seperti anak-anak. Tidak mungkin orang dewasa mau seperti anak-anak lagi. Itulah artinya iman itu datang. Ini namanya dari masa lampau kita kembali ke masa kini, yaitu iman itu datang menyelesaikan semuanya. Semuanya dalam keberadaan totalitas. Hidup kita ini diatur oleh iman kita. Karena kepercayaan datang, kita tidak berada lagi di bawah kuasa pengasuh. Artinya kalau kita percaya dan menerima Injil, kita bebas dan tidak terikat lagi dengan berbagai macam ikatan-ikatan dunia ini. Tidak ada lagi hal yang lebih tinggi dari berada di dalam Yesus Kristus. Berdasarkan iman, berdasarkan anugerah Allah, kita diselamatkan dan eksis menjalani kehidupan ini. Jadi harus kita syukuri, bukan karena kita iman itu sebenarnya datang, tetapi iman itu juga pemberian Allah. Terus bagaimana kekuatan dan kompetensi kita sehingga kita punya iman. Jadi kalau bukan Tuhan yang mendatangkan, menganugerahkan,
memberkati kita, kita memiliki iman, maka kita berada dalam hidup yang tenang. Kekuatan kita ada di luar kekuatan diri kita, yaitu kekuatan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus. Kami mendengar firman renungan hari ini. Kami sangat bangga dan bersyukur. Iman itu sudah ada dan sudah datang, tetap mengendalikan kehidupan kami, supaya kami tidak berpatokan lagi kepada kekuatan yang lain, apalagi tentang hukum-hukum dunia ini, seperti pemahaman orang Yahudi. Bukan karena hukum Taurat menyelamatkan, tetapi sebagai pengenalan akan dosa, hukum Taurat itu ada. Terpujilah namamu, berkati kami seperti orang yang sudah diselamatkan. Kami dapat bekerja, berpikir, dan membuahkan segala sesuatu yang baik. Berkati kami yang bekerja beraktivitas hari ini. Firman-Mu menjadi suluh yang kuat mengarahkan hidup kami agar selalu hidup berdasarkan kekuatan iman kami. Berkati semua warga gereja dan orang Kristen beserta keluarga-keluarga. Berkati gereja dan semua yang menyampaikan renungan harian dan yang mendengar renungan harian ini. Ampuni kami dari dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.